Perkenalkan, nama saya Grace Julivia Aharta. Saya dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 15. Saat ini saya akan melaksanakan remedial bahasa Indonesia tentang resensi novel. Dan saya akan menggunakan novel Panggil Aku Kartini Saja yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Pertama-tama, sebelum kita membahas buku yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja ini secara lebih lanjut, kita harus terlebih dahulu mengerti kondisi sosial masyarakat pada saat itu, yang jelas-jelas berperan dalam menciptakan sosok Kartini. Kartini yang lahir pada tahun 1879, di mana feodalisme dan kolonialisme begitu mengakar kuat di sistem masyarakat Hindia Belanda. Feodalisme ikut berperan menciptakan pola patriarki di hampir seluruh rumah tangga pribumi, di mana kondisi tersebut semua pria menguasai kepentingan ekonomi, politik, bahkan sosial kaum wanita. Sedangkan kolonialisme berperan menciptakan perbudakan dan perendahan harga diri martabat, sekaligus mental pribumi itu sendiri. Dua hal inilah yang mengasah pena tajam Kartini tentang kolonialisme. Ia sering menyebut kata kolonialisme tersebut dengan kata rakyatku di setiap tulisannya, hingga ia bisa menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Pramudia menuliskan biografi Panggil Aku Kartini Saja ini antara pada tahun 1956 hingga 1961. Buku ini sebenarnya berjumlah 4 jilid. Sayangnya, setelah junta militer Soeharto berkuasa, 2 jilid telah terbakar dan hanya 2 jilid yang selamat. Pada saat Pramudia keluar dari penjara buru, ia sudah tidak bisa mengingat lagi isi buku dari 2 jilid yang telah terbakar tersebut. Maka, penerbit Hasa Mitra yang hanya membukukan 2 jilid yang terselamatkan. Buku ini berisi konflik pergumulan dalam keluarga bangsawan feodal Jawa yang berhasil dilukiskan oleh Pramudia dengan sangat baik, mungkin bahkan hampir sempurna. Ia tak sekedar menuliskan kisah romantisme seorang anak pingitan yang hendak bergumul melawan feodalisme dan patriarki melalui tulisannya. Lalu akhirnya ia menyerah kalah dan mati seperti kisah Kartini pada umumnya. Namun, Pramudia juga berhasil menjabarkan pergulatan pemikiran si tokoh. Kenapa dan apa yang membuat bangsa, terutama pada kaum perempuan, bisa menjadi sebegitu rendahnya? Lalu bagaimana Kartini menciptakan datangnya harapan akan sebuah perubahan? Di buku ini, Pramudia juga menyempilkan kutipan surat menyurat antara Kartini dan sahabat-sahabat Belandanya. Pramudia juga menjelaskan bahwa dunia Barat tidak selalu buruk, karena bagaimanapun Baratlah yang telah menginspirasi perjuangan feminisme dunia. Pramudia juga menjelma menjadi seorang sejarawan yang kredibel dan data-data akurat dari surat kabar yang memuat tulisan perlawanan Kartini yang membuat gusar Gubernmen Belanda. Dan gaung dari surat-surat tadi menggema di dunia berkat sahabat-sahabat Belandanya, salah satunya yaitu yang bernama Estelle Zin Handelaar. Di buku Panggil Aku Kartini Saja tersebut, di bab pertama, buku ini menjelaskan Pramudia menuliskan sejarah bangsa Jawa dengan pola materialisme historis, di mana leluhur-leluhur yang semakin miskin akibat kolonialisme, perubahan-perubahan yang terjadi setelah lahirnya golongan liberal, harapan-harapan di masa mendatang, dan akhirnya sosialisme dan ditutup dengan sejarah pribadi keluarga Condronegoro. Pada bab kedua, Pramudia mulai memasuki rumah keluarga Bupati Jepara di distrik Mayong, mulai dari kelahiran Kartini, pengasuh-pengasuh masa kecilnya, saat-saat Kartini bersekolah, sampai saat-saat Kartini merasakan pingitan. Di bab ketiga ini, Pramudia menjabarkan kepada kita dunia pribumi di mata Kartini, di mana hanya ada kemelaratan dan kemiskinan yang ia saksikan di luar rumahnya. Pada bab keempat, kelahiran Kartini di mana ia mulai mempelajari keunggulan dunia Barat, terutama paham liberalisme yang berakar dari Revolusi Prancis. Di sini Pramudia juga menjelaskan bagaimana mata Kartini terbuka atas penderitaan rakyatnya melalui buku harian milik Raden Tito Adi Suryo dan novel yang berjudul Max Havelaar karya Multatuli.
Di bab kelima, dengan data-data yang ia kumpulkan dengan teliti, Pramudia menyajikan kepada kita info menarik antara Kartini dengan kebudayaan, yaitu seni lukis, ahli batik Jepara, musik, dan seni kepengarangan. Di bab kelima ini, tulisan-tulisan Kartini semakin banyak ia cantumkan. Dan pada bab terakhir inilah yang mungkin tak pernah bisa kita temukan di buku lain juga yang membahas Kartini. Pramudia dengan lugas membahas tentang kondisi kejiwaan Kartini, sinkretisme yang masih keras, Kartini dan Tuhannya, egoisme sebagai antipoda cinta, dan berakhir dalam observasi dan intelijensia seorang Kartini. Akhirnya, buku ini bukanlah sekedar biografi yang dituliskan dengan retu dan biasa, tetapi buku ini adalah sebuah sastra perlawanan yang bisa menyadarkan kepada pembaca akan jalan pikiran Kartini dan perjuangan apa saja yang ia lakukan demi kemerdekaan kaum perempuan di Indonesia. Demi kalian, wanita-wanita zaman ini mengutip kata-kata Kartini, yaitu, "Aku yang tiada mempelajari sesuatu pun, tak tahu sesuatu pun, berani-beraninya hendak ceburkan diri ke gelanggang sastra. Tapi bagaimanapun, biarlah kau tertawakan aku, dan aku tak tahu kau berbuat begitu, gagasan ini tak akan lepas dari genggamanku. Memang ini pekerjaan rumit, tapi barang siapa yang tidak berani, dia tidak bakal menang. Itulah semboyanku. Maju. Semua harus dilakukan dan dimulai dengan berani. Pemberani-pemberani memenangkan 3/4 dunia. Sebagai pengarang, aku akan bekerja secara besar-besaran untuk mewujudkan cita-citaku serta bekerja untuk menaikkan derajat dan peradaban demi rakyat Kartini." Kata-kata tersebut berasal dari R.A. Kartini. Dari saya, Grace Julivia Aharta, dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 15, tentang resensi novel Panggil Aku Kartini Saja yang ditulis oleh Pramudia Anantatur. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah dan kata.